Hai Moms, perkenalkan nama saya Dr. Reza Pahlevi, dokter spesialis anak. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai alergi protein susu sapi. Apa definisinya, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Simak video ini sampai selesai ya Moms. Jadi alergi protein susu sapi itu adalah reaksi tubuh yang berlebihan ya, reaksi imunologi ataupun kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap adanya protein dari susu sapi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi protein susu sapi ini bisa diperoleh dari susu sapi sendiri ataupun berbagai produk turunannya. Misalnya apa? Yogurt, keju, dan lain-lain. Oke, ada beberapa jenis protein yang terkandung dalam susu sapi yang bisa menyebabkan proses terjadinya alergi. Tapi yang paling sering adalah namanya protein beta-laktoglobulin. Nah, selain dari protein ini, sebenarnya alergi susu sapi pada anak itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Artinya jika ada salah satu atau kedua orang tua ataupun saudara kandungnya memiliki riwayat penyakit alergi sebelumnya, maka anak akan lebih rentan mengalami berbagai jenis penyakit alergi, termasuk alergi protein susu sapi ini. Banyak orang tua atau moms yang salah ataupun sulit membedakan antara intoleransi laktosa dengan alergi protein susu sapi. Padahal keduanya memiliki mekanisme dan gejala yang berbeda. Intoleransi laktosa ini disebabkan oleh kurangnya enzim yang bernama laktase di saluran cerna sehingga laktosa tidak bisa diubah ataupun dicerna. Akibatnya, laktosa ini akan menumpuk di dalam usus, kemudian akan difermentasi oleh bakteri, sehingga perut anak menjadi kembung, kemudian dia bisa diare, berbau asam, dan bahkan sampai menyebabkan kemerahan pada daerah sekitar anusnya. Nah, ini berbeda dengan alergi protein susu sapi. Kalau alergi protein susu sapi ini, mekanismenya adalah mekanisme imunologi yang berlebihan ataupun kekebalan tubuh yang bereaksi berlebihan terhadap adanya protein yang berasal dari protein susu sapi. Nah, jadi yang satu adalah mekanisme alergi, kemudian yang satu lagi karena kekurangan enzim. Gejalanya juga berbeda, yang satu dominan pada saluran cerna, yang satu lagi alergi protein sapi bisa menyebabkan berbagai gejala pada baik saluran cerna, kulit, ataupun di saluran nafas. Oke, gejala umumnya meliputi 3 sistem organ, yaitu yang pertama dari saluran cerna. Itu anak bisa mengalami diare, bahkan kadang-kadang bisa disertai dengan berdarah. Kemudian bisa sering muntah, nyeri perut, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah gejala pada kulit, sehingga menyebabkan anak mengalami kemerahan atau gatal pada kulit, atau sering kita kenal sebagai istilah eksim, ataupun adanya urtikaria ataupun biduran di kulit anak. Kemudian sistem organ yang ketiga adalah saluran nafas. Anak bisa mengalami gejala antara lain sering batuk, pilek, kemudian nafasnya bisa berbunyi grok-grok ataupun berbunyi mengi ataupun ngik-ngik. Nah, jika ada beberapa gejala yang muncul dari gejala yang sudah saya sebutkan tadi, maka itu adalah ada indikasi bahwa anak mengalami alergi protein susu sapi. Alergi protein susu sapi bisa berbahaya. Ada 2 bahayanya. Yang pertama adalah bahaya yang bersifat akut, yaitu disebut sebagai reaksi anafilaksis. Itu merupakan gejala alergi yang berat yang meliputi seluruh tubuh ya. Nah, pada kondisi ini anak itu bisa mengalami tangannya dingin, kemudian penurunan kesadaran, nafasnya sesak, dan ini harus segera dibawa ke unit gawat darurat. Yang kedua adalah dampak jangka panjang. Anak dengan alergi protein sapi yang tidak ditangani bisa mengalami berbagai masalah seperti gizi buruk, kemudian bisa mengalami anemia, dan juga pada akhirnya bisa mengalami gangguan perkembangan di masa depan. Yang pertama adalah perlu dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis anak untuk penegakan diagnosis yang benar. Karena banyak juga kondisi alergi sapi ini yang salah diagnosis ataupun misdiagnosis. Kemudian jika memang sudah benar bahwa anak itu mengalami alergi protein sapi, maka kita lihat bagaimana pemberian nutrisi saat ini. Jika anak masih mendapatkan ASI, maka ASI tetap perlu dilanjutkan, tapi ibunya yang perlu menghindari konsumsi berbagai jenis-jenis produk yang mengandung protein susu sapi.
Tapi jika si bayi tidak mendapatkan ASI, maka sebaiknya diganti dengan pilihan susu, yaitu kalau gejalanya ringan sampai sedang dipilih formula ekstensif hidrolisat. Untuk susu formula ekstensif hidrolisat ini, dia ada yang bahan kandungan utamanya kasein, ada yang whey, juga ada yang terbuat dari protein beras. Sedangkan bila gejalanya berat, maka diganti dengan formula asam amino. Nah, jangan lupa, pada si kecil yang sudah mendapatkan empasi, maka empasinya juga harus bebas dari berbagai produk yang mengandung protein susu sapi. Jadi alergi protein susu sapi ini adalah reaksi kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap protein susu sapi. Yang paling dominan adalah beta-laktoglobulin dan tentunya juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, untuk penegakan diagnosis sebaiknya kita konsultasikan dulu nih ke dokter spesialis anak untuk menentukan apakah benar anak kita mengalami alergi protein sapi jika anak kita terindikasi. Indikasinya apa saja? Apabila ada gejala atau manifestasi baik pada saluran cerna, kulit, ataupun pada saluran nafas. Dan jika memang terindikasi bahwa anak mengalami alergi protein susu sapi, maka jika dia mendapatkan ASI, tetap ASI dilanjutkan. Tapi jika dia tidak mendapatkan ASI, maka dapat dipilih susu formula lain, yaitu susu formula ekstensif hidrolisat ataupun formula asam amino. Terima kasih untuk moms yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Ikuti terus bahasan menarik lainnya hanya di Moms Indonesia YouTube channel. Subscribe sekarang ya moms!